Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang terhormat Pak Joko Suharyanto sebagai dosen pembimbing mata kuliah Manajemen SDM 2, izinkan saya Eka Berkamustika, Prodi PJJ Manajemen akan membawakan presentasi terkait ujian tengah semester mata kuliah Manajemen SDM 2. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Tinjauan kepemimpinan di Direktorat Jenderal Pajak. Berikut ulasan singkat mengenai organisasi. Direktorat Jenderal Pajak, biasa disingkat DJP, adalah instansi di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki tugas utama untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. DJP memiliki struktur organisasi yang hierarkis dengan kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia. Di setiap unit kerja dipimpin oleh pejabat struktural yang memiliki peran strategis dalam mengelola kinerja organisasi, termasuk dalam hal kepemimpinan terhadap pegawai yang bertugas dalam operasional perpajakan. Berikutnya adalah pengalaman atau hasil observasi. Selama bekerja langsung di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, saya mengamati bahwa gaya kepemimpinan di instansi ini cenderung bersifat birokratis, namun mulai bertransisi ke arah yang lebih transformasional dan partisipatif. Pemimpin unit seperti kepala KPP atau kepala seksi menunjukkan upaya untuk melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan operasional, khususnya dalam penyusunan strategi pelayanan dan dan target kinerja. Saya juga mengamati adanya coaching session dan diskusi internal yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak lagi hanya top down, melainkan memberi ruang dialog. Namun, masih terdapat perbedaan yang signifikan antar unit terkait kualitas kepemimpinan yang sangat tergantung pada karir individu pemimpin di masing-masing posisi. Selanjutnya ada kelebihan gaya kepemimpinan di Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama itu ada integritas. Menjunjung tinggi nilai kejujuran, konsistensi antara kata dan tindakan, serta memiliki komitmen kuat terhadap prinsip moral dan etika. Selanjutnya ada profesional, komitmen terhadap profesionalisme dan hasil kerja. Para pemimpin cenderung berorientasi pada pencapaian target institusi, serta mendorong budaya kerja keras dan tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah memberi dukungan, menerapkan pendekatan servant leadership dan coaching di mana mereka mendukung pengembangan pegawai, bukan hanya memberi perintah. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang mulai lebih terbuka dan komunikasi dua arah yang lebih sehat. Berikutnya ada kekurangan gaya kepemimpinan di Direktorat Jenderal Pajak. Pertama, beberapa pemimpin masih menggunakan pendekatan otoriter dan tidak fleksibel, khususnya dalam menyikapi situasi yang membutuhkan adaptasi. Yang kedua, fokus pada aturan dan prosedur seringkali membuat proses pengambilan keputusan tidak responsif terhadap perubahan situasi atau kebutuhan wajib pajak. Budaya birokrasi yang kuat bisa menghambat ide-ide baru dari pegawai muda. Yang terakhir, ada proses penilaian kinerja pemimpin oleh bawahan belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga feedback terhadap kualitas kepemimpinan sulit untuk diukur secara objektif. Selanjutnya ada analisis teoritis MSDM. Kepemimpinan di Direktorat Jenderal Pajak dapat dianalisis menggunakan pendekatan teori kepemimpinan transformasional dari Bas dan Avolio tahun 1994. Pemimpin transformasional idealnya mampu memberi inspirasi, pengaruh ideal, stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Sebagian pemimpin Direktorat Jenderal Pajak telah menunjukkan aspek ini, namun belum merata. Selain itu, teori situasional leadership dari Hersey and Blanchard juga relevan, di mana gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan kesiapan dan kematangan bawahan. Tantangannya, tidak semua pimpinan di DJP mampu melakukan penyesuaian ini secara efektif. Berikutnya ada saran dan solusi realistis.
Yaitu yang pertama, pelaksanaan pelatihan kepemimpinan berbasis soft skills seperti komunikasi, empatik, resolusi konflik, dan manajemen perubahan. Selain itu penting untuk mendorong penerapan 360 degree feedback sebagai alat penilaian menyeluruh terhadap aktivitas kepemimpinan. Dan yang kedua, ada perlu juga dibangun budaya organisasi yang mendorong keterbukaan antara level jabatan agar pemimpin tidak hanya menjadi pengarah tetapi juga pembimbing bagi timnya. DJP juga dapat memperkuat sistem mentoring antara pemimpin senior dan junior agar proses regenerasi kepemimpinan berjalan lebih baik. Selanjutnya ada pelajaran untuk pengembangan kompetensi pribadi. Dari pengalaman saya bekerja di lingkungan DJP, saya belajar bahwa kepemimpinan efektif bukan soal jabatan, tetapi soal pengaruh positif dan kemampuan membangun kepercayaan dalam tim. Ini menginspirasi saya untuk mulai mengasah kemampuan komunikasi, empati, serta berpikir strategis sejak dini. Saya juga menyadari pentingnya menjadi pribadi yang adaptif dan siap untuk mendengarkan orang lain karena pemimpin masa depan adalah mereka yang mampu menggabungkan ketegasan dengan kepekaan sosial. Pembelajaran ini akan saya bawa dalam mengembangkan kompetensi saya di dunia kerja ke depan. Berikut ada kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kepemimpinan di Direktorat Jenderal Pajak telah mengalami perkembangan ke arah yang lebih positif dengan penerapan gaya yang lebih inklusif dan berbasis kinerja. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal pemerataan kualitas kepemimpinan dan efektivitas komunikasi dua arah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional dan situasional secara konsisten, DJP dapat membangun kultur organisasi yang lebih dinamis, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Pengalaman ini menjadi refleksi penting dalam memahami peran strategis kepemimpinan dalam pengelolaan SDM sektor publik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat.